Jumpa kembali bersama Cucu Luther di sini. Semoga kasih Tuhan selalu menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa kabar? Salam jumpa dan salam hormat dari Cucu Luther buat saudara dan saudari sekalian yang menyaksikan video ini. Baik, sekitar 2 minggu yang lalu Cucu pernah live tentang buku-buku bagus yang menginformasikan, memberikan penjelasan tentang api penyucian, dan saat ini Cucu akan melanjutkan untuk membacakan buku yang Cucu ambil dengan judul Riwayat Api Penyucian dalam Kitab Suci dan Tradisi. Dan buku ini ditulis oleh Romo Purnomo kalau tidak salah, dari tarekat AFM. Nah, dalam live, untuk menyaksikan live itu silakan saudara-saudara mengklik di sebelah kanan ini, ada tautannya ya, di pojok kanan layar ponsel atau layar komputer saudara-saudara bisa melihat ada tautan tentang live itu. Nah, dalam live itu Cucu membeberkan tentang dasar-dasar biblis dari api penyucian, termasuk sejarah perintis ajaran api penyucian itu yang dimulai dari bapak-bapak gereja timur ya. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang para penentang api penyucian seperti dari kalangan ortodoks dan protestantisme, serta bidat yang lain, ada bidat juga. Tapi sebelum itu kita akan membahas tentang mendoakan arwah. Ini menjadi suatu pokok bahasan yang tidak henti-hentinya didiskusikan, didebat, dan diceboh oleh kalangan non-Katolik, khususnya dari gereja reformasi ya. Mereka menganggap bahwa mendoakan arwah itu adalah sesuatu yang sia-sia, itu merupakan praktik yang menyalahi ketentuan dalam kitab suci, mendoakan Tuhan seperti dan lain sebagainya. Mari kita bahas. Ini diambil dari bab 10 buku Riwayat Api Penyucian dalam Kitab Suci dan Tradisi ya. Kita mulai. Kebiasaan saleh mendoakan jiwa mereka yang sudah meninggal atau arwah ibarat tanah subur untuk pertumbuhan dan perkembangan ajaran api penyucian. Gereja Katolik memelihara kebiasaan saleh ini dalam perayaan Ekaristi. Dalam doa syukur agung pertama sebelum bagian penutup atau doksologi disebutkan demikian: Kami mohon kepadamu ya Tuhan, perkenankanlah mereka dan semua orang yang telah beristirahat dalam Kristus mendapat kebahagiaan terang dan damai demi Kristus Tuhan kami. Bagian ini akan membahas tentang tradisi mendoakan arwah yang tetap terpelihara dari zaman ke zaman. Sejak awal mula peringatan arwah orang beriman dalam tradisi Katolik, yakni pada 2 November. Agama dan tradisi kuno. Jika dibandingkan dengan agama dan kepercayaan yang lain, mendoakan arwah agar memperoleh keselamatan di dunia yang lain adalah praktik yang sudah biasa dilakukan dari zaman kuno sampai sekarang ini. Misalnya ada praktik mendoakan arwah dalam tradisi agama Romawi kuno yang disebut agama misteri Orpheus. Para pengikut agama ini memanjatkan doa dengan menjalankan ritual suci kepada arwah. Hanya saja permintaannya agak tidak lazim, yaitu supaya dibebaskan dari arwah leluhur mereka yang jahat. Mereka tidak berdoa untuk keselamatan arwah. Sebaliknya, doa bersifat membujuk supaya arwah jangan mengganggu mereka yang masih hidup. Sekalipun nadanya negatif, doa dan ritual dalam agama Orpheus menunjukkan keyakinan antara yang hidup dengan yang sudah mati dan berada di dunia yang lain masih ada hubungan.
Sama halnya dengan agama Mesir kuno. Dalam catatan Diodorus dari Sisilia ketika melakukan perjalanan ke Mesir tahun 50 sebelum Masehi, dikatakan demikian: ketika peti jenazah ditempatkan dalam kulit kayu, mereka yang masih hidup berseru kepada dewa-dewi di bawah bumi dan memohon kepada mereka agar jiwa tersebut diizinkan masuk ke dalam tempat yang disediakan untuk orang benar. Mereka bersorak-sorai sambil memohon agar orang yang meninggal diizinkan untuk menikmati hidup abadi di dunia bawah dalam persekutuan orang-orang benar. Dalam tradisi agama Yahudi, kebiasaan mendoakan jiwa mereka yang meninggal tampaknya sudah berkembang pada zaman Yudas Makabe sekitar tahun 170 sebelum Masehi. Bahkan kebiasaan ini masih dipraktikkan oleh orang Yahudi Ortodoks pada zaman sekarang. Misalnya, setelah kematian orang yang dicintainya, mereka biasanya mendaraskan doa yang dikenal dengan nama doa Kaddish. Secara harafiah berarti doa untuk menguduskan nama Allah selama 10 bulan supaya orang yang meninggal tersebut dibersihkan dan dimurnikan dari dosa dan kesalahan. Lihat, di sini kita melihat bahwa akar untuk mendoakan orang yang sudah meninggal itu berakar dari tradisi Yahudi ya, dan memang seperti itu kiranya adanya. Kekristenan itu merupakan agama yang berakar dari Yahudi begitu ya. Nah, subjudul kecil, tradisi gereja. Kebiasaan mendoakan arwah dalam tradisi gereja awal muncul bersamaan dengan lahirnya kekristenan itu sendiri. Ini terlihat dalam ungkapan doa yang dipahat dalam nisan di pemakaman orang Kristen di Roma pada abad-abad pertama. Berikut ini beberapa contohnya. Maaf, ada iklan. Disinilah anakku yang terkasih hidupnya berakhir. Tetapi di sana, oh Bapa di surga, kami memohon ampunan dan balas kasihan atas penderitaan anakku demi Kristus Tuhan kami. Atau untuk Lucifera, kepada siapapun yang berkesempatan membaca ini, doakanlah kepada Allah supaya jiwanya yang suci dan murni dihantar kepada Allah. Ini Lucifera, nama orang yang sudah meninggal itu ya, bukan Lucifer yang konon merupakan pemimpin iblis itu ya, jangan salah paham ya. Atau cahaya abadi terangilah dia, Timotea, dalam Kristus. Kutipan-kutipan doa ini merupakan tanda tanya bahwa orang Kristen, tanda nyata bahwa orang Kristiani sangat peduli dengan jiwa orang yang meninggal. Beberapa gereja dalam tulisan-tulisannya juga menekankan pentingnya mendoakan arwah yang sudah meninggal. Tertullianus dalam karyanya Monogami menyatakan, setelah kematian suaminya, seorang istri perlu berdoa untuk jiwa suaminya dan meminta supaya dia menemukan istirahat dalam penantian dan bisa berbagi dalam kebangkitan pertama. Dalam setiap tahun pada perayaan ulang tahun kematiannya, dia hendaknya selalu mengaturkan doa persembahan. Cyrillus dari Yerusalem dalam buku pengajaran katekesis menyatakan, kemudian kita menyebutkan juga mereka yang telah meninggal. Pertama, para bapak bangsa, nabi, rasul, dan martir, bahwa melalui doa dan permohonan Allah kiranya menerima permintaan kita. Kemudian kita menyebutkan juga para bapak kudus dan uskup yang telah meninggal. Dan taruhlah secara sederhana dari semua di antara kita yang telah meninggal, karena kita percaya bahwa ini akan menjadi kebaikan yang sangat besar bagi jiwa-jiwa mereka yang permohonannya diangkat kepada Allah ketika korban kudus dan sempurna dipersembahkan. Kemudian Yohanes Chrysostomus dalam homili surat pertama Korintus, beliau mengatakan, jika anak-anak Ayub dikuduskan karena persembahan ayahnya, mengapa kita meragukan bahwa persembahan kita bagi orang yang meninggal dapat membawa mereka penghiburan? Janganlah ragu-ragu untuk menolong mereka yang telah mati dan mempersembahkan doa-doa kepada mereka. Gregorius dari Nisa menambahkan pentingnya sedekah demi orang yang meninggal
selain doa dan ekaristi. Menangislah bagi mereka yang mati dalam kekayaan mereka dan yang dengan segala kekayaannya tidak mempersiapkan penghiburan bagi jiwa-jiwa mereka. Sesungguhnya mereka mampu membersihkan dosa-dosa mereka, tetapi tidak mau melakukannya. Marilah kita menangisi mereka, marilah kita membantunya dengan kemampuan kita. Marilah kita memikirkan sejumlah pertolongan untuk mereka, sekecil apapun. Bagaimanapun juga kita harus menolong mereka. Tetapi bagaimana dan dengan cara apa? Dengan berdoa bagi mereka dan mengajak orang lain untuk berdoa bagi mereka, dengan memberi sedekah kepada orang miskin. Tidak sia-sialah apa yang dinyatakan oleh para rasul, bahwa dalam rahasia yang mengagumkan perlulah dikenangkan mereka yang sudah meninggal. Mereka tahu bahwa di sini ada banyak hal yang bisa diperoleh dan bermanfaat bagi mereka. Ketika seluruh umat berdiri dengan tangan terangkat, ketika para imam berkumpul dan mempersembahkan kurban yang mengagumkan atau ekaristi, dan ketika kita berseru kepada Allah, bagaimana mungkin kita tidak berhasil dalam menolong mereka? Tetapi sebenarnya masih ada satu yang kurang. Apa itu? Kita hendaknya memberi sedekah kepada orang miskin demi mereka yang sudah meninggal. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sejumlah teks liturgi kuno memuat doa-doa untuk arwah. Misalkan begini ya, marilah kita mengangkat juga semua yang telah tidur dengan harapan untuk bangkit dalam hidup abadi, dari liturgi Santo Basilius. Atau untuk kenangan dan pengampunan dosa-dosa mereka yang telah mendirikan tempat ini, dalam liturgi Santo Yohanes Chrysostomus. Atau berilah istirahat ya Tuhan Allah kami kepada jiwa-jiwa bapak-bapak dan saudara-saudara kami yang telah tidur dalam iman Kristus, liturgi Santo Markus dari Alexandria. Permohonan pokok dalam doa-doa tersebut umumnya adalah agar masuk ke dalam surga. Jika tidak segera masuk ke situ, paling tidak mereka memperoleh janji dari Allah akan kehidupan kekal dan istirahat yang tenang dalam masa penantian. Seperti halnya dalam tradisi gereja awal, di awal abad pertengahan sudah cukup banyak rumusan doa bagi yang telah meninggal yang tersimpan dalam doa-doa liturgi resmi gereja. Salah satunya contoh rumusan doa itu adalah doa Alcuin, seorang tokoh gereja pada tahun yang hidup tahun 735 sampai 804, di mana dalam doa itu dikatakan demikian: Allah yang kepadanya segala sesuatu hidup dan yang kepadanya tubuh kita tidak musnah ketika wafat, tetapi diubah menjadi sesuatu yang lebih baik. Kami mohon kepadamu agar para malaikatmu yang suci mengambil jiwa hambamu ini dan menuntunnya kepada pangkuan sahabatmu Bapa Abraham, untuk dihidupkan kembali pada hari terakhir pengadilan agung. Dan apapun perbuatan jahat yang telah menodai jiwa hambamu ini karena telah mengikuti muslihat iblis, karena kesetiaanmu, belas kasihanmu dan pengampunanmu, oh Tuhan, hapuskanlah dosa hambamu ini sehingga bersih untuk selama-lamanya. Dalam doa di atas sekali lagi tersirat permohonan umum bagi arwah. Yaitu pengampunan dosa dan keselamatan kekal jiwa. Dalam doa ini terkandung keyakinan bahwa setelah kematian pun dosa pun masih bisa diampuni oleh Allah. Ini secara tidak langsung mendukung ajaran api penyucian. Kita masuk ke sebuah subjudul biara Cluny dan peringatan arwah 2 November. Peringatan arwah pada tanggal 2 November berasal dari kebiasaan komunitas biara di abad pertengahan untuk menuliskan nama-nama orang yang meninggal, biasanya para penderma biara, dalam gulungan dan mengedarkan gulungan tersebut supaya diketahui oleh seluruh penghuni biara. Nama-nama itu kemudian didoakan pada perayaan Ekaristi dan ibadat harian.
dalam perjalanan waktu tersusun juga suatu daftar para biarawan yang telah meninggal dalam komunitas biara mereka. Daftar ini dikenal dengan nama necrologium atau nekrologi. Necro artinya orang mati dan logos artinya kitab atau tulisan. Salah satu biara yang begitu memperhatikan dan mendoakan jiwa-jiwa saudara yang sudah meninggal adalah biara Cluny. Selain yang paling setia untuk menyusun nekrologi, setiap tahun mereka merayakan secara meriah perayaan liturgi, ekaristi, ibadat harian, dan doa-doa untuk orang yang telah meninggal. Dalam nekrologi ini bisa didaftar sekitar 15.000 sampai 40.000 nama. Kebiasaan mencatat nama orang yang meninggal ini dan tentu saja juga mendoakan mereka menunjukkan perhatian besar biara Cluny terhadap keselamatan jiwa orang-orang yang meninggal. Pada abad ke-11, mungkin antara tahun 1024 dan 1033, biara Cluny mulai mengenangkan orang yang sudah meninggal pada tanggal 2 November, satu hari setelah hari raya Semua Orang Kudus. Karena reputasi dan pengaruh dari biara Cluny pada waktu itu begitu kuat, maka tak lama sesudah itu peringatan untuk orang yang sudah meninggal dilaksanakan oleh seluruh umat Kristen. Peringatan yang menunjukkan ikatan kuat antara yang hidup dan yang mati ini sangat berperan penting dalam perkembangan ajaran api penyucian di kemudian hari. Ada sebuah legenda mengapa peringatan arwah semua orang beriman jatuh pada 2 November. Legenda ini terdapat dalam biografi Santo Odilio, salah satu abbas atau pemimpin biara Cluny, dalam buku Kisah Hidup Odilio yang ditulis oleh rahib Joshua segera sesudah kematian abbas Odilo tahun 1049. Dikisahkan demikian. Uskup Ricard menceritakan kepadaku penglihatan ini. Aku telah mendengar apa yang diceritakannya, tetapi tidak dapat mengingat secara rinci. Ia berkata kepadaku, pada suatu hari ada seorang rahib dari Rorgu yang sedang pulang dari Yerusalem. Ketika berada di laut antara Sisilia dan Tesalonika, ia berhadapan dengan angin keras yang mengarahkan kapalnya ke pulau karang yang ditinggali oleh seorang pertapa, hamba Allah. Ketika rahib itu melihat laut menjadi tenang, ia berbicara tentang berbagai hal kepada pertapa itu. Manusia dari Allah itu bertanya kepadanya perihal asal-usulnya, dan ia menjawab bahwa ia adalah Aquitanian. Kemudian manusia Allah itu bertanya apakah ia tahu biara yang bernama Cluny dan abbasnya bernama Odilo. Ia menjawab, aku mengenalnya dengan baik, tetapi aku mau tahu mengapa engkau menanyakan pertanyaan ini kepadaku. Dan pertapa itu menjawab, aku hendak mengatakan kepadamu dan aku mohon supaya engkau mengingat apa yang akan kamu dengar. Tidak jauh dari tempat kita berada ini, dengan kehendak Tuhan ada tempat-tempat di mana keluar api yang menyala-nyala begitu hebat. Dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, jiwa-jiwa pendosa dimurnikan di sana dengan berbagai siksaan. Segerombolan roh jahat bertugas untuk melakukan penyiksaan itu terus-menerus. Setiap hari mereka mendatangkan rasa sakit yang baru dan membuat penderitaan makin lama makin tidak bisa ditanggung. Aku sering mendengar ratapan jiwa-jiwa tersebut. Belas kasih Allah mengizinkan jiwa-jiwa yang terkutuk itu dibebaskan dari rasa sakit berkat doa-doa para rahib dan dengan derma yang diberikan kepada orang miskin di tempat-tempat kudus. Keluhan mereka ditujukan terutama kepada biara Cluny dan abbasnya. Karena itu demi Allah, aku mohon kepadamu, jika engkau beruntung bisa kembali lagi ke rumah dan keluargamu, kiranya engkau memberitahukan kepada biara itu apa yang kau dengar dari mulutku dan menganjurkan kepada para rahib untuk memperbanyak doa-doa mereka, waktu berkanjang mereka, derma mereka demi ketenangan jiwa-jiwa yang sedang menjalani penghukuman, supaya semakin banyak sukacita di surga dan bahwa si jahat bisa dikalahkan dan digagalkan. Sesampainya di tanah airnya, rahib tersebut menyampaikan pesan dari pertapa itu kepada abbas yang suci dan para rahib lainnya. Ketika mereka mendengarnya, para rahib yang hatinya diliputi dengan sukacita bersyukur kepada Allah dalam doa yang tak kunjung putus, mengumpulkan derma dan bekerja tanpa kenal lelah supaya jiwa-jiwa yang meninggal bisa beristirahat dalam damai.
Abbas lalu menganjurkan kepada seluruh biara bahwa satu hari setelah hari raya semua orang kudus 1 November, semua peringatan arwah orang beriman hendaknya dirayakan di setiap tempat untuk menjamin istirahat yang tenang bagi jiwa-jiwa tersebut. Ia juga menganjurkan agar ekaristi dengan mazmur dan derma dirayakan baik secara publik maupun pribadi, dan derma itu harus dibagikan terus-menerus kepada semua orang miskin. Maka pukulan keras akan menimpa para musuh, yaitu roh-roh jahat, dan orang Kristen yang menderita di jala api dapat mengharapkan belas kasih ilahi. Biara Cluny memang tidak menciptakan rumusan teologis tentang api penyucian. Meskipun demikian, Biara Cluny berperan penting dalam melahirkan satu perayaan penting sekaligus populer dalam kalender liturgi, yaitu peringatan arwah semua orang umat beriman yang telah meninggal. Gereja mengkhususkan hari tersebut 2 November untuk memberikan pertolongan kepada jiwa-jiwa dengan berdoa, merayakan ekaristi, dan membagikan derma bagi orang miskin agar jiwa orang yang sudah meninggal dapat beristirahat dalam kedamaian. Nah, sekarang kita masuk nih ajaran tentang api penyucian di abad pertengahan nih. Tadi kan sebelumnya dalam video sebelumnya yang silakan saudara klik di pojok kanan ya, ada link tautannya. Itu kita membahas tentang api penyucian pada abad-abad awal ya, di mana berkembangnya mulai dari pemikiran bapak-bapak gereja timur. Sekarang kita akan membahas tentang ajaran api penyucian di abad pertengahan. Ya, mari kita mulai saja ya pada pokok bahasan yang di bab yang ke-11 ini dari buku Riwayat Api Penyucian dalam Kitab Suci dan Tradisi. Pada abad pertengahan menunjuk pada periode dalam sejarah Eropa dari abad 11 sampai lahirnya periode Renaissance sekitar abad 15. Pada periode tersebut, raja-raja di Eropa silih berganti menguasai dan mengontrol Eropa, sehingga terkadang menciptakan ketidakstabilan dalam masyarakat. Untunglah ada salah satu kekuatan yang mampu menjadi dasar untuk kesatuan sosial masyarakat, yaitu Gereja Katolik Roma. Pada periode ini hampir seluruh penduduk Eropa memeluk kekristenan. Selain itu, hidup membiara atau monastik dipandang sebagai bentuk ideal dari hidup religius. Pada periode ini, kehidupan masyarakat baik secara sosial dan politik sangat dipengaruhi oleh pemikiran dan arahan Gereja Katolik Roma. Kondisi masyarakat Eropa seperti itu menjadi lahan subur untuk perkembangan ajaran api penyucian. Para teolog seolah-olah diberikan waktu dan ruang yang lebih besar untuk merefleksikan ajaran api penyucian. Abad pertengahan adalah periode di mana ajaran api penyucian dimatangkan dan dipersiapkan untuk menjadi ajaran resmi atau dogma gereja pada akhir abad pertengahan. Karena masih belum ditetapkan sebagai ajaran resmi gereja, dapat dimaklumi jika para teolog akhirnya memiliki pandangannya masing-masing mengenai api penyucian. Memang ada beberapa teolog yang memiliki kesamaan konsep dan pemikiran tentang api penyucian, namun tidak sedikit justru yang berlawanan. Abad pertengahan juga ditandai dengan lahirnya universitas. Sebagian besar universitas itu mulanya didirikan dan dikelola oleh gereja untuk mendidik para pejabat gereja dan biarawan. Salah satu universitas yang terkenal di Eropa Utara pada waktu itu adalah Universitas Paris yang didirikan antara tahun 1150 sampai 1170. Universitas ini dikenal karena pengajaran teologinya. Nah, para teolog di Universitas Paris inilah yang mendalami, mengembangkan, dan mempopulerkan ajaran api penyucian. Beberapa teolog dari Universitas Paris ini berasal dari Ordo Dominikan dan Fransiskan. Sejumlah teolog ini sering disebut para skolastik, sebab mereka termasuk dalam aliran skolastisisme. Skolastisisme adalah pendekatan filosofis yang paling dominan di Eropa dari abad ke-11 sampai 16. Skolastisisme mengombinasikan ajaran agama, studi bapak-bapak gereja, dan karya filsafat dan logika yang didasarkan terutama pada ajaran filsuf Yunani kuno Aristoteles. Nah, di bawah ini akan diuraikan secara ringkas pemikiran teolog yang sebagian besar
dari Universitas Paris tentang api penyucian. Hugo dari Santo Victor. Hugo dari Santo Victor yang hidup pada tahun 1096 sampai 1141 adalah seorang kanonik regular Santo Agustinus sekaligus teolog dari Paris, Prancis. Titik berangkat pemikiran Hugo mengenai api penyucian adalah tafsiran 1 Korintus bab 3 ayat 10-15. Sama seperti pandangan Bapak Gereja sebelumnya, Hugo lebih berpikir tentang sarana penyucian, yaitu api, daripada tempat penyucian. Menurut Hugo, api yang menyucikan juga diperuntukkan untuk mereka yang akan diselamatkan dan terpilih. Bahkan orang kudus, yaitu mereka yang membangun di atas emas, perak, batu permata, pun harus melewati api itu. Hanya saja mereka tidak akan menderita karenanya. Malahan setelah keluar dari api itu, mereka akan menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Mereka seperti tanah liat yang menjadi lebih kokoh dan kuat dari semula setelah keluar dari tungku pemanas. Bagi mereka, melewati api adalah bagian dari kebangkitan. Ada beberapa orang yang berpandangan bahwa api ini adalah tempat penghukuman bagi jiwa yang membangun di atas kayu, rumput kering, dan jerami. Penghakiman ini dilakukan untuk menyelesaikan tindakan silih yang dimulai di dunia ini, tetapi belum selesai setelah kematian menjemputnya. Pada saat perbuatan silih tersebut terpenuhi seluruhnya, di tempat penghukuman itu, mereka akan dibawa untuk beristirahat sampai pengadilan terakhir. Pada saat itu mereka akan melewati api tanpa merasakan penderitaan. Hugo rupanya tidak sependapat dengan pandangan tersebut, sebab menurutnya api penghukuman diperlukan untuk menyucikan orang yang terpilih. Orang yang tidak beriman kepada Allah tidak akan pernah melewatinya. Sebaliknya, mereka akan diarahkan pada jurang yang terdalam. Dalam karya besarnya, yaitu Summa de Sacramentis Christianae Fidei, risalah mengenai teologi sakramen yang berkembang pada abad ke-12, Hugo berbicara tentang tempat-tempat penghukuman atau loca punarum. Menurut Hugo, jiwa-jiwa akan menerima penghukuman badani setelah meninggalkan tubuh. Tempat penghukuman itu disebut neraka. Neraka berbeda dengan surga, itu tempat yang dipenuhi sukacita dan kegembiraan. Penghukuman itu diberikan kepada para pendosa. Di tempat itu para pendosa mengalami penyiksaan. Tempat penghukuman terletak di bawah, sementara tempat sukacita terletak di atasnya. Alasannya dosa memberatkan jiwa sehingga harus turun ke bawah, sementara keadilan dan kebenaran mengangkat jiwa ke atas. Setelah berbicara tentang tempat penghukuman, Hugo berbicara tentang kategori jiwa dan tempat di mana jiwa-jiwa itu akan tinggal setelah kematian. Ada 4 kategori jiwa. Pertama, jiwa orang yang sungguh baik dan sempurna, atau boni perfecti. Jiwa seperti ini pasti akan masuk ke dalam kehidupan kekal di surga. Kedua, jiwa orang yang sungguh-sungguh jahat, atau val de mali. Mereka akan langsung meluncurkan neraka. Ketiga, jiwa orang yang baik tapi masih belum sempurna, atau boni imperfecti. Jiwa dalam kategori ini mereka akan merasakan kesakitan pada masa antara kematian dan pengadilan terakhir sebelum akhirnya mencecap sukacita yang akan datang. Meskipun tempat untuk jiwa dengan kategori ketiga ini tidak disebutkan namanya, kiranya dapat diduga bahwa ini menunjuk pada api penyucian. Keempat, jiwa yang jahat atau imperfecti sive minus mali. Di sini Hugo tidak mengatakan dengan pasti tempat yang akan menampung mereka sampai hari pengadilan, dan setelah itu masuk ke dalam neraka. Setelah penghukuman setelah kematian, Hugo menambahkan, ada penghukuman di dunia ini yang sifatnya memurnikan. Penghukuman itu berupa pencobaan yang dialami oleh manusia, biasanya penderitaan. Pencobaan ini sejatinya tidak menjadikan mereka lebih buruk, sebaliknya lebih baik. Maksudnya, pencobaan tersebut sebenarnya akan mendorong orang untuk memperbaiki jalan hidupnya yang keliru. Sekarang kita lanjut ke pemikir abad pertengahan
pertengahan. Yang kedua adalah Bernardus dari Clairvaux. Apakah seperti ini cara bacanya? Cucu tidak tahu ya, mungkin saudara-saudari yang menonton video ini lebih paham ya. Baik, kita masuk ke dalam pokok bahasan ini. Bernard de Clairvaux lahir di Burgundy, Prancis tahun 1090 dan wafat di Clairvaux tahun 1153. Usianya ya setengah abad lebih ya. Ia bukanlah teolog dari Universitas Paris. Ia adalah rahib Cisterciensis sekaligus abbas biara Clairvaux serta seorang mistikus. Ia adalah salah satu tokoh paling penting dan berpengaruh di gereja pada zamannya. Jika Hugo dari Saint Victor menyebut istilah tempat penghukuman, Bernardus menyebutkan istilah tempat penyucian atau loca purgatoria di dunia lain. Namun tempat yang dimaksudkan tersebut masih belum mempunyai nama. Dalam khotbahnya pada peringatan Santo Andreas, ia mengatakan bahwa jiwa yang menderita di tempat penyucian akan berjalan ke sana kemari dalam tempat yang gelap dan kotor. Selanjutnya ia menambahkan hal ini: kita mengakui tidak hanya bahwa kita bersimpati kepada mereka yang meninggal dan berdoa bagi mereka, tetapi juga bahwa kita menghendaki agar mereka memiliki sukacita penuh pengharapan. Sebab jika kita merasa sedih karena penderitaan mereka di tempat-tempat penyucian itu, kita juga harus bergembira ketika Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Dalam khotbahnya yang lain, pada saat pemakaman Humbert, seorang rahib dari Clairvaux, tahun 1148, Bernardus berkata, ketahuilah bahwa setelah hidup ini, apapun utang yang belum terbayar di sini akan dibayar 100 kali lipat sampai lunas utang-utangnya di tempat penyucian. Pemikir berikutnya adalah Gratian dari Bologna. Gratian adalah seorang rahib Benediktin dan ahli hukum gereja. Ia menyusun karya besar, yaitu Decretum Gratiani atau Concordia Discordantium Canonum, kumpulan hampir 3.800 teks yang berkaitan dengan aturan dan ketetapan di segala aspek hidup gereja. Selama berabad-abad, dekretum ini menjadi dasar diskusi dan pengajaran hukum gereja di sejumlah universitas pada zaman itu, dan selanjutnya menjadi sumber penting dalam penyusunan hukum gereja, yaitu Kitab Hukum Kanonik tahun 1917 dan revisinya tahun 1983. Dekretum ini mengulang kembali daftar pertolongan bagi mereka yang telah meninggal. Daftar ini sebenarnya sudah dirumuskan sejak zaman Agustinus dan Gregorius Agung. Dalam dekretum itu dinyatakan demikian: jiwa orang mati bisa dibebaskan dari 4 cara: dengan korban ekaristi oleh imam, dengan doa-doa para kudus, dengan derma untuk sahabat yang dikasihinya, dan dengan berpuasa untuk saudaranya. Dengan dituliskannya dekretum, maka pertolongan orang yang masih hidup terhadap jiwa orang meninggal seolah-olah memperoleh keabsahannya. Di sini terlihat pentingnya gereja, yaitu imam, sebagai mediasi doa, tindakan devosi terhadap orang kudus, sikap saling berbagi di antar umat dengan derma, dan pentingnya membangun kedekatan entah secara jasmani maupun rohani dengan orang yang telah meninggal, yaitu keluarga dan sahabat. Dekretum juga berbicara tentang pertolongan untuk jiwa-jiwa.
dalam rentang waktu antara kematian dan kebangkitan seseorang, jiwa mereka yang meninggal akan berada di suatu tempat penampungan rahasia. Ada jiwa-jiwa yang beristirahat, tetapi ada pula yang berada dalam kesengsaraan. Itu tergantung pada ganjaran yang diterima oleh setiap jiwa. Jiwa-jiwa orang mati akan memperoleh pertolongan oleh mereka yang masih hidup dengan melayani sahabat-sahabatnya, mengorbankan misa kudus dan memberikan derma dalam gereja. Namun pertolongan ini hanya dapat membawa manfaat bagi mereka yang dulu selama masa hidup memang pantas untuk menerimanya. Pemikir lainnya adalah Petrus Lombardus. Petrus Lombardus adalah seorang teolog dan uskup di Paris. Pemikirannya seputar api penyucian terdapat dalam karyanya, yaitu Sententiarum Libri Quator, atau lebih dikenal dengan sebutan Sententiae. Sentensia ini merupakan sintesis dari gagasan para teolog sebelumnya seperti Hugo dari Victor, Abelardus, Gilbertus, Poreta, dan sebagainya. Sentensia ini menjadi risalah utama teologi abad ke-17. Petrus Lombardus mengakui adanya penebusan dosa dan penyucian jiwa setelah kematian. Penebusan dosa ini hanya berlaku untuk dosa-dosa ringan. Ia mengibaratkan dosa-dosa ringan itu seperti kayu, rumput kering, dan jerami yang mudah terbakar. Bandingkan dengan perikop 1 Korintus bab 3 ayat 10-15. Dosa-dosa ringan akan habis terbakar dalam api yang menyucikan. Seberapa lama dan cepat jiwa mengalami penyucian tergantung pada beratnya dosa. Petrus Lombardus tidak menjelaskan secara rinci tempat menampung jiwa-jiwa yang dosa-dosa ringannya itu terbakar, sebab tempat itu begitu tersembunyi dan rahasia. Terdapat jiwa-jiwa tersebut yang masih hidup dapat terhadap jiwa-jiwa tersebut, orang yang masih hidup dapat memberikan pertolongan dalam bentuk perayaan Ekaristi dan derma demi jiwa-jiwa tersebut. Jika orang yang sepenuhnya baik atau valde boni kiranya tidak perlu pertolongan sebab mereka sudah bahagia di surga, pertolongan dari orang yang masih hidup hanya bermanfaat bagi jiwa yang cukup baik atau mediocriter boni karena menghasilkan pengampunan penuh. Sementara itu jiwa yang cukup jahat, mediocriter mali, akan memperoleh keringanan hukuman. Jiwa yang sepenuhnya jahat alias valde mali harus tinggal di neraka untuk selamanya. Sekalipun demikian, Allah masih dapat meringankan penderitanya. Gagasan Lombardus ini menarik sebab Allah masih memperlihatkan kerahimannya di tempat di mana tidak ada kerahiman sama sekali, yakni neraka. Atau Allah masih memberikan pertolongan kepada mereka yang sudah tidak dapat ditolong oleh manusia lain. Pemikir berikutnya adalah Petrus Cantor. Petrus Cantor atau Peter de Canter adalah teolog dari Notre Dame, Paris, sekitar tahun 1197. Pandangannya tentang api penyucian dapat ditemukan dalam bukunya Summa de Sacramentis et Animae Concilis. Menurut Petrus Cantor, hukuman yang akan diterima di api penyucian atau in purgatorio disebabkan oleh dosa-dosa ringan. Karena itu ia menyangkal pandangan bahwa jiwa yang terkutuk karena melakukan dosa-dosa berat juga melewati api penyucian sebelum ke neraka, lalu diampuni dan disucikan di sana. Pandangan ini jelas tidak masuk akal karena nasib orang yang benar dan terpilih pada akhirnya sama dengan orang yang berdosa dan terkutuk. Prinsip keadilan tercederai. Karena itulah ia menegaskan adanya perbedaan tempat untuk orang baik dan untuk orang jahat setelah kematian. Orang baik bisa langsung ke surga jika tidak ada dosa yang harus dibakar, dalam tanda petik ya. Jika mereka masih membawa dosa-dosa ringan, mereka pertama-tama harus pergi ke api penyucian dan kemudian ke surga. Mereka yang diterima di api penyucian sesungguhnya adalah mereka yang terpilih.
Sebagai catatan, di sini Petrus Kantor mulai menyinggung istilah purgatorium, tempat penyucian. Ini agak berbeda dengan sejumlah teolog sebelumnya lebih menekankan api sebagai sarana penyucian daripada tempat. Dan istilah purgatorium ini akan populer di periode selanjutnya. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita lanjut ke pemikir berikutnya adalah Simon Tournai. Simon Tournai yang hidup sekitar tahun 1201 merupakan seorang teolog dari Paris, menyinggung ajaran api penyucian dalam karyanya Disputationes. Menurut Simon, jiwa masuk ke api penyucian atau ke penghukuman kekal tergantung pada sikap batin orang tersebut ketika menghadapi maut. Apakah ia meninggal dalam penyesalan atau tidak? Jiwa yang masuk dalam api penyucian dapat dibebaskan dengan pertolongan gereja. Selanjutnya, Simon membedakan antara api di api penyucian dan di neraka. Di neraka mungkin ada api jasmani, tetapi di api penyucian api bersifat rohani. Meskipun begitu, hukuman di api penyucian itu sangat berat, sebab api itu membuat jiwa begitu menderita dan penderitaannya melebihi penderitaan badannya. Pemikir selanjutnya adalah Paus Innocentius III. Innocentius III tahun 1198 sampai 1216 merupakan paus yang paling berkuasa secara religius dan politis pada abad pertengahan, dan mungkin paus terbesar sepanjang sejarah. Dialah yang mendirikan negara kepausan dan banyak rakyat tunduk kepadanya. Selama masa pemerintahannya, ia cukup terbuka dengan banyak gagasan, termasuk diantaranya api penyucian. Ia tidak menulis risalah khusus tentang api penyucian, namun gagasannya dapat ditemukan dalam khotbah-khotbahnya. Salah satunya adalah khotbah pada hari raya semua orang kudus mengenai 2 serafim, 3 pasukan, 5 tempat kediaman jiwa-jiwa orang mati. Isi khotbah Innocentius kurang lebih seperti di bawah ini. 2 serafim adalah 2 perjanjian. 3 pasukan adalah gereja yang sudah menang di surga, gereja yang masih berjuang di dunia, dan gereja yang berada di api penyucian. Gereja yang pertama bertindak dengan pujian, gereja yang kedua dengan pertempuran, gereja yang ketiga dengan api. Gereja yang ketiga inilah yang disinggung dalam surat pertama Paulus kepada jemaat di Korintus. Ada 5 tempat di mana jiwa-jiwa manusia berada. Tempat yang paling tinggi diperuntukkan bagi mereka yang sungguh-sungguh baik. Tempat yang paling rendah diperuntukkan bagi mereka yang sungguh-sungguh jahat. Tempat di tengah diperuntukkan bagi mereka yang sekaligus baik dan jahat. Di antara tempat paling tinggi dan tempat di tengah terdapat tempat bagi mereka yang cukup baik, dan di antara tempat di tengah dan tempat paling bawah terdapat tempat bagi mereka yang cukup jahat. Tempat paling tinggi adalah surga, di mana orang terberkati akan tinggal. Tempat paling bawah adalah neraka, di mana terdapat mereka yang terkutuk. Tempat di tengah adalah tempat di mana baik pendosa maupun orang benar bisa ditemukan. Di antara tempat tertinggi dan tempat di tengah adalah surga dunia, di mana Henok dan Elia yang nantinya akan mati juga berada dan masih hidup. Di antara tempat di tengah dan di tempat paling bawah adalah api penyucian, di mana mereka yang belum melakukan tindakan silih di dunia ini atau yang masih membawa noda-noda dosa ringan masuk ke dalam kubur akan dihukum. Meskipun ada 5 tempat, tetapi hanya ada 3 pasukan. Mereka yang ada di surga, meskipun mereka termasuk pasukan Allah, tidak merupakan sebuah pasukan, sebab hanya ada 2 di antara mereka yang sebenarnya adalah pasukan. Pasukan di tempat di tengah memuji-muji pasukan kemenangan di surga, dan pada hari berikutnya berdoa untuk mereka yang ada di api penyucian. Dalam khotbah ini, Innocentius III menyebut api penyucian beberapa kali. Dengan menggunakan simbol, ia menjelaskan secara jelas tentang dunia ini dan dunia yang akan datang.
nasib manusia dari lahir sampai pada kepenuhan waktu. Berbeda dengan Agustinus yang membagi gereja menjadi dua bagian, yaitu gereja yang bersiara dan gereja yang di surga, Innocentius membagi kategori gereja menjadi tiga, yaitu di surga, di dunia, dan api penyucian. Innocentius III berpikir bahwa ketiga gereja ini pada dasarnya adalah satu kesatuan, tetapi sedang berada di tempat yang berbeda. Karena dalam ikatan kesatuan, gereja yang di surga selalu memuji Allah, akan selalu mendoakan gereja yang berada di api penyucian. Hal yang sama juga dilakukan oleh gereja di dunia. Pemikir berikutnya adalah Alexander Hales. Alexander Hales lahir tahun 1170 atau 1185. Hales, Gloucestershire, Inggris. Wafat tahun 1245 di Paris. Ia adalah seorang tokoh dan filsuf yang ajarannya sangat berpengaruh terhadap teolog lainnya, termasuk Santo Bonaventura. Ia menjadi Fransiskan pada tahun 1236 dan menduduki kursi pengajar teologi di Universitas Paris. Pandangannya tentang api penyucian dapat ditemukan dalam karyanya Komentar atas Risalah Sententia dari Petrus Lombardus. Alexander berpendapat api penyucian adalah tempat yang secara khusus diperuntukkan bagi pendosa yang tindakan sihirnya belum terpenuhi seluruhnya dan yang melakukan dosa ringan. Jiwa pendosa ini nantinya akan disucikan oleh api. Ada dua jenis api yang akan menyucikan jiwa sampai akhir zaman. Alexander menyebutkan ada tiga jenis api, yakni cahaya, nyala api, dan bara. Dalam bahasa Latin, lux, flama, dan carbo. Ketiga api itu diperuntukkan untuk tiga jenis jiwa. Cahaya diperuntukkan bagi yang terpilih, sementara nyala api bagi mereka yang harus disucikan, dan bara bagi mereka yang terkutuk. Cara Alexander mengklasifikasikan api tersebut cukup dipengaruhi oleh pernyataan Aristoteles bahwa bara, nyala api, dan cahaya berbeda satu dengan yang lainnya. Menurut Alexander, dosa dapat dihapuskan disucikan dalam hidup ini dengan perbuatan kasih atau karitas, ekaristi atau sakramen penguatan, ekaristi sakramen penguatan dan minyak suci. Jika penyucian dalam hidup ini belum selesai, maka penyucian dari dosa dilanjutkan dalam api penyucian setelah kematian. Dosa besar yang belum sempat diperbaiki di dunia ini pun dapat dibersihkan dengan api yang menyucikan tersebut. Namun hukuman untuk pendosa besar di atas lebih berat dari hukuman sementara seperti pendosa kecil. Pandangan Alexander ini tampak berlawanan dengan pandangan bahwa dosa besar akan membawa jiwa kepada hukuman kekal. Dalam api penyucian, jiwa-jiwa memiliki iman dan harapan. Hanya yang masih kurang, mereka masih belum sampai ke surga, tempat jiwa akan menatap Allah dengan penuh kebahagiaan atau visio beatifica. Api penyucian adalah sebuah harapan, sebab jika jiwa sesungguhnya sedang berada di teras terdepan untuk masuk ke surga. Sangat sedikit jiwa yang dengan jasa dan kebaikannya tidak perlu melewati api penyucian sampai ke surga. Sebagian orang akan melewati api penyucian ini sehingga seolah-olah menjadi tempat tinggal sementara di dunia yang akan datang. Doa-doa gereja terhadap jiwa-jiwa di api penyucian sangat bermanfaat. Menangisi, meratapi, dan berdoa demi jiwa-jiwa merupakan pertolongan untuk menebus dosa mereka. Doa tersebut adalah jasa gereja yang mampu mengurangi penderitaan salah satu anggotanya. Solidaritas orang yang hidup terhadap jiwa di api penyucian dalam pandangan Alexander nampaknya dipengaruhi oleh konsep gereja universal. Menurut Paus Innocentius III, gereja yang sudah menang di surga, gereja yang masih berjuang di dunia, dan gereja yang sedang menderita di api penyucian. Karena gereja itu pada hakikatnya adalah satu, maka gereja yang berada di dunia perlu berdoa bagi gereja yang berada di api penyucian. Secara tidak langsung, Alexander menekankan pentingnya umat beriman untuk saling setia dan membangun kepedulian dalam gereja universal.
Dengan begitu, pada saatnya berada di api penyucian, ia tidak akan kehilangan kesempatan untuk didoakan oleh anggota gereja yang masih hidup. Pemikir berikutnya adalah Santo Bonaventura. Bonaventura nama aslinya adalah Giovanni di Fidanza, lahir 1217, Bagnoregio, Italia, dan wafat 15 Juli tahun 1274 di Lyon, Prancis. Merupakan teolog besar pada abad pertengahan, Minister Jenderal Ordo Fransiskan, dan Kardinal Uskup Albano. Ia digelari Dr. Seraphicus. Setelah masuk Universitas Paris tahun 1235, ia memperoleh gelar Master pada tahun 1243 dan bergabung dengan Ordo Fransiskan tahun 1244. Ia belajar teologi di Paris dan dari tahun 1243 sampai 1248 di bawah bimbingan Alexander Hales. Sebagaimana para teolog sesamanya, Bonaventura juga menulis komentar atas Sententia Petrus Lombardus, dan dalam komentarnya ini dapat ditemukan gagasan Bonaventura mengenai api penyucian. Pemikiran Agustinus dari Hippo dan filsafat Aristoteles cukup memengaruhi Bonaventura. Bonaventura tidak meragukan adanya hukuman setelah kematian. Seperti pandangan Agustinus, hukuman di api penyucian merupakan hukuman terberat, lebih berat dari hukuman sementara yang dapat ditanggung oleh jiwa ketika masih bersatu dengan tubuhnya. Sekalipun berat, hukuman ini sifatnya menyucikan jiwa seseorang. Bonaventura percaya bahwa jika menerima hukuman penyucian ini dengan sukarela, tetapi dalam tingkat yang paling rendah. Maksudnya jiwa ya, bukan jika ya. Maksudnya, sekalipun dapat menerimanya, jiwa tetap berkeinginan untuk memperoleh yang sebaliknya, yaitu hukumannya berhenti dan memperoleh ganjaran di surga. Sekalipun harus menjalani penghukuman, jiwa di api penyucian lebih memiliki kepastian akan masuk dalam kebahagiaan kekal di surga daripada jiwa yang masih bersiarah di dunia ini. Ada harapan pasti di api penyucian. Pada zamannya, banyak orang membayangkan orang jahat di neraka dihukum dan disiksa oleh iblis dan roh-roh jahat. Karena di api penyucian ada unsur penghukuman, lantas muncul pertanyaan, apakah penghukuman tersebut dilakukan oleh roh-roh jahat atau bukan? Bonaventura menjawab demikian, hukuman di api penyucian tidak dilaksanakan baik oleh roh-roh jahat maupun malaikat-malaikat yang baik. Malaikat-malaikat yang baik akan membawa jiwa ke surga. Roh-roh jahat akan membawa jiwa yang jahat ke neraka. Bonaventura tampaknya berpikir bahwa hukuman di api penyucian itu berlangsung dengan sendirinya, tentu saja di bawah pengaturan dari Allah sendiri. Dari pandangan di atas, Bonaventura membayangkan bahwa api penyucian itu semacam wilayah tak bertuhan di antara wilayah yang dikuasai oleh malaikat dan wilayah yang dikuasai oleh roh-roh jahat. Namun, wilayah tak bertuhan ini lebih dekat dengan surga daripada dengan neraka. Bonaventura tidak pernah berpikir api penyucian sebagai tempat yang dapat diketahui secara pasti. Tempat itu hanya bisa dipikirkan secara abstrak, sebab api penyucian bukan hanya tempat, tetapi juga kondisi dan keadaan. Menurut Bonaventura, pembebasan jiwa dari api penyucian terjadi sebelum pengadilan terakhir. Pembebasan tersebut langsung mengantar jiwa ke surga. Pandangan Bonaventura ini didasarkan pada perkataan Yesus kepada salah seorang yang turut disalib bersamanya. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Berkaitan dengan ini ada 3 argumen dari Bonaventura yang menarik untuk disimak. Pertama, tidak akan ada unsur penundaan di api penyucian. Jiwa akan segera diangkat ke surga segera setelah penyuciannya berakhir. Kedua, Allah adalah Maha Adil sehingga segera
sesudah mendapati seorang manusia pantas untuk diberi ganjaran, ia akan langsung memberikan ganjaran. Ketiga, terlalu menunda harapan adalah sebuah tindakan yang kejam, dan jika Allah menjauhkan orang-orang kudusnya dari ganjaran sampai pengadilan terakhir, ia telah melakukan sesuatu yang kejam. Singkatnya, karena Allah itu maha adil, ia akan langsung memberi ganjaran kebahagiaan di surga bagi jiwa yang telah menyelesaikan masa penyuciannya di api penyucian. Pandangan Bonaventura terkait beberapa masalah pokok tentang api penyucian tidak jauh berbeda dari pandangan teolog sebelumnya. Misalnya, berkaitan dengan 3 kategori jiwa setelah kematian. Ia membedakannya ada 3, yaitu orang baik atau boni yang ada di surga, orang yang agak baik atau mediocre body, dan orang yang seluruhnya jahat. Doa bagi orang yang meninggal akan bermanfaat bagi yang agak baik atau mediocre boni. Masih terkait dengan doa tersebut, dalam khotbahnya pada peringatan arwah orang beriman 2 November, Bonaventura mengatakan bahwa doa yang setia, sederhana, dan penuh kerendahan hati adalah sarana yang membuat jiwa-jiwa di api penyucian dapat dibebaskan. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang kita lanjut ke pemikir abad pertengahan berikutnya, yaitu Albertus Magnus. Albertus Magnus ini adalah nama santo pelindung keluarga mahasiswa Katolik waktu cucu masih di universitas, ya, di perguruan tinggi. Perguruan tinggi mana? Rahasia. Kita lanjut, ya. Albertus Magnus lahir sekitar 1207 di Lauingen an der Donau, Swabia, Jerman, dan wafat pada 15 November 1280 di Köln, Jerman. Biarawan dari Ordo Dominikan, memperoleh pendidikan di Köln dan beberapa biara di Jerman dan di Universitas Paris. Ia menduduki kursi pengajar teologi di Universitas Paris tahun 1242 sampai 1248. Ajarannya tentang api penyucian dapat ditemukan dalam karyanya Summa de Creaturis, khususnya dalam bagian De Resurrectione atau tentang kebangkitan, dan komentar atas Sententia Petrus Lombardus. Dalam De Resurrectione, Albertus mengajarkan bahwa setelah kematian ada beberapa tempat di mana jiwa tidak mengalami sukacita surgawi, yaitu neraka, api penyucian atau purgatorium, limbo untuk anak-anak atau limbus infantum atau limbus puerorum, dan limbo untuk bapak-bapak leluhur atau limbus patrum. Sebelum berbicara tentang api penyucian, kiranya perlu untuk memahami apa yang dimaksud dengan limbo. Dalam teologi Gereja Katolik Roma, limbo merupakan tempat di perbatasan antara surga dan neraka, di mana tinggal jiwa-jiwa yang meskipun tidak dikutuk dalam penghukuman, tidak dapat mengalami sukacita kekal dengan Allah di surga. Ada 2 jenis limbo. Pertama, limbo untuk bapak-bapak leluhur, yaitu tempat di mana orang-orang kudus dalam perjanjian lama terkurung sampai mereka dibebaskan oleh Kristus ketika turun ke tempat penantian. Kedua, limbo untuk anak-anak yang merupakan tempat bagi mereka yang telah mati tanpa dosa yang nyata, tetapi memiliki dosa asal dan belum dibersihkan dengan pembaptisan. Konsep mengenai limbo ini berkembang di Eropa pada abad pertengahan, tetapi tidak pernah ditetapkan sebagai dogma gereja. Dalam katekismus resmi yang dikeluarkan tahun 1992, rujukan mengenai limbo dihilangkan. Pada tahun 2007, Paus Benediktus XVI mengesahkan keputusan dari Komisi Teologi Internasional bahwa ajaran tradisional tentang limbo sangat membatasi atau unduly restriktif, dan bayi yang tidak dibaptis dapat diselamatkan. Sekarang, bagaimana dengan api penyucian? Intinya, api penyucian adalah tempat penghukuman untuk menyucikan dan membersihkan jiwa-jiwa dari dosa setelah kematian. Selain api penyucian, tempat penghukuman lainnya adalah neraka. Namun, penghukuman di api penyucian dan di neraka amatlah berbeda.
Di api penyucian hanya dosa-dosa kecil yang dapat dihapuskan. Albertus juga berbicara tentang sifat dan intensitas hukuman yang menyucikan tersebut. Menurutnya, jiwa di api penyucian tidak mengalami penderitaan seperti di neraka. Sebab di api penyucian jiwa memperoleh kekuatan dari cahaya iman dan rahmat. Apa yang masih kurang dari diri mereka adalah pandangan yang membahagiakan atau visio beatifica. Jiwa-jiwa di api penyucian hanya ingin bersatu dengan Allah sehingga tidak menginginkan untuk memperoleh tubuhnya kembali. Bagaimana mengenai ganjaran dan hukuman menurut Albertus? Jika orang melakukan kebaikan, kerajaan surga adalah tempat yang pantas untuknya. Jika melakukan kejahatan, harus dipastikan dahulu apakah itu adalah dosa pribadi atau dosa dari luar dirinya. Jika kejahatan itu adalah dosa pribadi, tempatnya adalah neraka. Jika dosa dari luar dirinya, seperti dosa asal, tempatnya adalah limbo anak-anak. Jika ada campuran antara kebaikan dan kejahatan, dan bukan dosa yang membawa maut, karena masih ada rahmat yang menempel karena kebaikan yang telah dilakukannya, maka orang itu pergi ke api penyucian. Mengenai beberapa tempat bagi jiwa-jiwa setelah kematian, Albertus menggambarkannya demikian. Ada 4 kualitas untuk tempat-tempat itu: penuh penderitaan dan kesakitan, gelap bercahaya, dan memberi kebahagiaan. Jika tempat tersebut bercahaya dan memberi kebahagiaan, itu adalah kerajaan surga. Jika penuh penderitaan, kesakitan, dan gelap karena pandangan yang membahagiakan atau visio beatifica tertunda, itulah api penyucian. Jika tempat itu gelap tetapi tidak penuh penderitaan dan kesakitan, itu adalah limbo untuk anak-anak. Jika tempat itu gelap secara tidak langsung dan tidak penuh penderitaan dan kesakitan, itu adalah limbo para leluhur. Setelah melihat uraian Albertus dalam De Resurrectione, sekarang kita akan melihat gagasannya yang lain dalam komentar atas Sententia dari Petrus Lombardus yang ditulis setelah De Resurrectione. Sebagai catatan, pandangan Albertus di sini agak berbeda dalam De Resurrectione. Mengenai dosa-dosa ringan yang diampuni setelah kematian, Albertus berpendapat demikian: setelah kematian tidak ada lagi kesempatan untuk menambah kebaikan, tetapi ini adalah kesempatan untuk menggunakan kebaikan untuk memperoleh akhir yang sepantasnya. Maksudnya, setelah kematian tidak ada kemungkinan bagi jiwa untuk melakukan kebaikan untuk memperoleh pahala. Hanya kebaikan yang telah dilakukan selama hidup itulah yang akan menentukan ke arah mana jiwa akan berakhir. Selanjutnya, menurut Albertus, penderitaan pada saat kematian dapat menghapus dosa-dosa jika penderitaan itu dialami sampai detik terakhir, sebagaimana para martir. Tetapi ini tidak termasuk dalam kasus kematian normal. Apakah jiwa-jiwa berada di api penyucian itu secara sukarela masuk atau terpaksa? Albertus menanggapinya demikian: jiwa-jiwa pada dasarnya ingin disucikan dan diselamatkan, namun tidak ada jalan lain untuk mengalami penyucian dan memperoleh keselamatan dan pembebasan selain dengan melewati api penyucian. Setelah melewati penyucian tersebut, secepatnya jiwa akan meninggalkan api penyucian untuk menuju ke surga. Albertus memberi penjelasan secara sistematis dan geografis tentang jiwa-jiwa berkumpul setelah kematian. Menurutnya ada beberapa tempat berbeda yang menampung jiwa-jiwa tersebut. Ada 2 jenis tempat, yaitu tempat terakhir dan tempat persinggahan bagi jiwa-jiwa. Tempat terakhir masih dibedakan menjadi 2, yaitu neraka dan untuk mereka yang jahat, dan surga, atau sering disebut Albertus kerajaan Allah untuk mereka yang baik dan benar. Neraka pun masih dibagi 2 lagi, yaitu neraka paling bawah untuk orang-orang terkutuk dan neraka di atas, atau yang disebut limbo untuk anak-anak. Kemudian berkaitan dengan tempat persinggahan bagi jiwa-jiwa, Albertus membaginya menjadi 2. Tempat yang pertama disebut api penyucian yang diperuntukkan untuk mereka yang belum pantas masuk surga karena jasa dan perbuatan baiknya dirasa masih belum cukup untuk itu. Tempat yang kedua disebut limbo untuk para leluhur. Singkatnya,
Albertus berpandangan bahwa api penyucian adalah sebuah tempat di mana jiwa-jiwa yang masih melekat dengan dosa-dosa ringan harus menanggung penghukuman supaya bersih. Meskipun demikian, di situ jiwa-jiwa tidak merasakan penderitaan yang berat sebagaimana penghukuman di neraka, sebab mereka masih memiliki cahaya iman dan rahmat. Kekurangan mereka hanya satu, yaitu pandangan yang membahagiakan atau visio beatifika atau surga. Pemikir skolastik berikutnya adalah Thomas Aquinas. Thomas Aquinas lahir di Puri Roccasecca di Italia Selatan tahun 1225 dan meninggal dalam perjalanan menuju Konsili Leon kedua tahun 1274. Adalah biarawan dari Ordo Dominikan dan pujangga gereja atau Dr. Angelicus. Ia memperoleh pendidikan di Napoli, Paris, dan di Köln, Jerman di bawah bimbingan Albertus Magnus. Ajaran Thomas mengenai api penyucian dapat ditemukan dalam sejumlah karyanya. Scriptum atau komentar atas Sententia dari Petrus Lombardus, kemudian De Malo tentang kejahatan, dan Summa Theologica. Thomas percaya adanya tempat yang bernama api penyucian. Dasarnya adalah keadaan Allah. Keadaan Allah menghendaki bahwa orang yang meninggal setelah bertobat dari dosa-dosanya dan menerima pengampunan tetapi belum menyelesaikan silih harus dihukum setelah kematian. Thomas menambahkan, gereja memerintahkan kita untuk berdoa bagi orang yang sudah meninggal supaya mereka dibebaskan dari dosa mereka. Doa hanya diperuntukkan untuk jiwa-jiwa di api penyucian. Mereka yang menyangkal api penyucian berarti melawan otoritas gereja. Mereka adalah bidah. Pernyataan Thomas ini terbilang keras, namun ini bisa dimaklumi karena pada waktu itu Thomas berpolemik untuk membela gereja dari serangan kelompok Saracen, kemudian gereja Yunani, gereja Armenia, kelompok Yahudi, dan kaum bidah lainnya yang secara tidak langsung menyangkal api penyucian. Menurut Thomas, api penyucian terletak di bawah bumi berdekatan dengan neraka. Ia menolak anggapan bahwa api penyucian terletak di atas manusia atau di langit, sebab jiwa-jiwa di api penyucian berada di antara Allah dan manusia. Alasannya karena mereka sedang dihukum atas perbuatan mereka yang rendah atau dosa, maka tempat penghukumannya adalah tempat yang rendah. Di sini secara tidak langsung ia menempatkan api penyucian setingkat lebih tinggi dari neraka. Tampak di sini semacam nerakanisasi api penyucian. Ternyata tidak semua orang pada zamannya dan sesudahnya sependapat dengannya. Beberapa orang percaya bahwa api penyucian tidak terletak di bawah bumi, tetapi di atas bumi. Salah satu tokoh penting yang berkeyakinan seperti itu adalah Dante Alighieri yang akan dibahas di bab selanjutnya. Thomas membahas secara cukup mendalam tentang pertolongan yang dapat diberikan oleh orang yang masih hidup bagi mereka yang sudah meninggal di api penyucian. Ada 3 pertolongan yang paling efektif, yaitu doa, derma, dan ekaristi. Dan ekaristi adalah pertolongan kasih yang sangat bermanfaat. Pertolongan atau dalam bahasa Latin disebut suffragia di atas melahirkan rahmat bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Rahmat tersebut disediakan bagi mereka yang pantas memperolehnya. Jika rahmat tersebut dipergunakan secara benar, maka akan berbuah kehidupan kekal. Menurut Thomas, ikatan kasih yang menghubungkan antara anggota gereja bernilai bukan hanya bagi mereka yang hidup, tetapi juga bagi mereka yang mati dalam keadaan penuh kasih. Orang yang telah meninggal hidup dalam kenangan orang yang hidup. Karena itulah pertolongan dari orang yang hidup sangat berguna bagi orang yang sudah meninggal. Di sini Thomas menyangkal pandangan Aristoteles, filsuf Yunani kuno, yang dalam karyanya Etika Nixomexia yang mengatakan bahwa tidak mungkin ada komunikasi antara orang hidup dan orang mati. Dalam relasi sosial kemasyarakatan, mungkin tidak ada relasi antara yang hidup dan yang mati. Akan tetapi dalam relasi yang didasarkan pada kasih antara setiap orang dan cinta dari Allah yang
yang karenanya jiwa orang mati tetap hidup, sangat mungkin adanya relasi dan komunikasi antara orang yang hidup dengan jiwa yang mati. Bukan hanya pertolongan yang berupa doa dan derma dari orang yang baik, tetapi juga pertolongan dari seorang pendosa dapat berguna bagi orang yang sudah meninggal. Sebab nilai dan manfaat dari pertolongan tersebut tergantung pada keadaan orang yang meninggal, bukan dari orang yang hidup. Prinsipnya sama dengan sakramen, yaitu ex opere operato. Maksudnya pertolongan tersebut dapat menghasilkan rahmat dengan sendirinya sesuai dengan kehendak Allah dan tidak tergantung pada orang yang memberikan pertolongan. Thomas juga menambahkan, pertolongan tersebut tidak hanya bermanfaat bagi yang didoakan, tetapi juga yang mendoakan. Sebab pertolongan tersebut merupakan tindakan kasih yang pada saatnya nanti orang juga akan dinilai berdasarkan itu. Pertolongan tersebut tidak bermanfaat bagi mereka yang sudah terberkati di surga, sebab pertolongan itu tidak tepat sasaran jika diberikan kepada orang yang tidak membutuhkannya. Selain itu, pertolongan itu dapat bermanfaat jika ada kesatuan dalam kasih antara orang yang hidup dan orang yang mati. Menarik bahwa Thomas juga membahas tentang penampakan, penglihatan atau mimpi mengenai jiwa-jiwa yang sudah meninggal kepada mereka yang masih hidup. Menurutnya, jiwa yang terberkati di surga, jiwa yang terkutuk di neraka, dan jiwa yang sedang dalam pemurnian di api penyucian dapat meninggalkan alamnya dan menampakkan diri kepada orang hidup. Allah mengizinkan ini terjadi hanya untuk mengajar orang yang hidup atau melahirkan rasa takut dan gentar akan penghukuman. Penampakan mereka yang sudah selamat di surga dan mereka yang terkutuk di neraka, menurut Thomas, jarang terjadi. Sebab mereka yang di surga tidak memperlihatkan diri di dunia karena kebahagiaannya bersama dengan Allah. Seandainya mereka menampakkan diri, itu pun dengan seizin Allah. Sementara itu mereka yang di neraka begitu pun dengan seizin Allah. Sementara itu mereka yang di neraka begitu menderita sehingga hanya larut dalam meratapi nasibnya, sehingga tidak menampakkan diri kepada orang yang hidup. Mereka yang di api penyucian biasanya menampakkan diri untuk memohon pertolongan dari orang yang hidup. Jiwa yang telah menyelesaikan penyucian di api penyucian akan segera ke surga dan tidak mengembara ke alam lain atau di dunia ini. Menurut Thomas, jiwa-jiwa di api penyucian akan menjalani hukuman dengan sukarela, bukan karena jiwa itu menginginkannya, tetapi karena mereka tidak tahu bahwa itulah satu-satunya jalan agar dapat diselamatkan. Di sini ia tidak sependapat dengan anggapan bahwa jiwa-jiwa di api penyucian begitu terlarut dalam penderitaan mereka sehingga mereka tidak tahu kalau mereka sedang dihukum dan merasa diri terkutuk. Thomas menekankan jiwa-jiwa tersebut tahu kalau mereka akan diselamatkan. Mereka keluar dari api penyucian tidak secara bersamaan. Ada jiwa tertentu yang lebih cepat keluar daripada jiwa yang lainnya. Mengenai penderitaan di api penyucian, Thomas mengatakan demikian: semakin seseorang merindukan akan sesuatu, semakin terasa sakit jika sesuatu itu terampas daripadanya. Sesudah kehidupan ini, kerinduan akan Allah, kebaikan tertinggi begitu kuat dalam jiwa orang benar dan tidak dihalangi lagi oleh badan yang fana. Karena itulah jiwa akan begitu menderita jika kerinduan itu tertunda. Mereka kehilangan pandangan yang membahagiakan atau visio beatifika akan Allah untuk sementara waktu. Penderitaan yang paling ringan di api penyucian menurut Thomas masih lebih berat daripada penderitaan yang paling berat di dunia. Subjudul berikutnya adalah antara hukuman dan harapan. Ajaran api penyucian berkembang pesat pada abad pertengahan. Perkembangan ini tidak dapat dilepaskan dari dua kenyataan ini. Pertama, dari kalangan umat awam, tradisi mendoakan jiwa orang beriman tidak pernah mati dan justru semakin berkembang. Malahan kebiasaan salah ini turut didukung oleh para teolog dalam karya-karyanya, sangat menganjurkan supaya orang yang sudah meninggal didoakan. Kedua, para teolog sendiri harus menggali, membuka, dan merumuskan kembali secara lebih sistematis kebenaran iman dalam ajaran api penyucian yang sebelumnya telah dirintis oleh bapak-bapak gereja.
Memang tidak dapat dihindari adanya perbedaan pandangan di antara para teolog abad pertengahan tentang api penyucian. Bahkan tidak dapat dipungkiri adanya spekulasi api penyucian yang cenderung berlebihan. Namun kenyataan itu sebenarnya sebuah konsekuensi dari upaya untuk membaca dan menafsirkan kembali ajaran api penyucian sesuai dengan zamannya. Pada abad pertengahan ini mulai umum digunakan istilah purgatorium. Sebagai catatan, pada zaman Bapak Gereja, istilah yang sering dipakai adalah ignis purgatoris atau api yang menyucikan. Di sini fokusnya adalah api sebagai sarana penyucian. Namun memasuki abad pertengahan, istilah purgatorium atau tempat penyucian semakin populer. Sampai sekarang pun kebanyakan umat masih memahami api penyucian sebagai tempat. Meskipun demikian, masih ada beberapa teolog yang berfokus pada api yang menyucikan daripada tempat penyucian itu sendiri. Mereka sepertinya tidak mau berspekulasi lebih jauh mengenai tempat penyucian itu, sebab dalam pandangan mereka tempat itu masih bersifat misteri dan tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Masuk ke dalam api penyucian berarti masuk ke dalam misteri. Sebagian besar teolog masih mengikuti arus utama pemikiran bahwa api penyucian adalah penghukuman yang menyucikan jiwa-jiwa dari dosa. Akan tetapi, para teolog Fransiskan menambahkan pandangan baru bahwa api penyucian adalah sebuah harapan. Jadi sekalipun menderita karena hukuman penyucian, jiwa-jiwa mereka memiliki harapan bahwa mereka pada saatnya akan berada dalam kesatuan dengan Allah. Inilah yang membuat jiwa tetap bertahan penuh kesetiaan dalam api penyucian. Para teolog abad pertengahan menekankan pentingnya dan perlunya menolong jiwa-jiwa di api penyucian dalam bentuk ekaristi, doa, derma, dan perbuatan kasih lainnya dari orang yang masih hidup. Pertolongan ini mengungkapkan keyakinan bahwa relasi antara orang yang masih hidup dengan mereka yang sudah meninggal tidak pernah terputus. Kematian bukanlah perpisahan abadi dengan jiwa-jiwa mereka yang sudah meninggal. Ya, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita melihat pemikiran dari para teolog di abad pertengahan pada masa era filsafat skolastik, sebenarnya ada satu bab, yaitu bab 12 dari buku riwayat api penyucian dalam kitab suci dan tradisi yang ditulis oleh Romo Albertus Purnomo OFM, yaitu bab 12 ini berbicara tentang indulgensi dan Paus Bonifacius ke-7 ya. Tapi mungkin kita skip saja bab ini, lain kali kita akan sama-sama membacakan. Cucu akan menuju ke bab berikutnya, bab 13, yaitu penolakan terhadap api penyucian. Mari kita ikuti bersama-sama. Para teolog abad pertengahan telah mengembangkan ajaran api penyucian secara metodis dan sistematis. Meskipun demikian, tidak sedikit yang menolak ajaran tersebut. Penolakan ini datang dari gereja Yunani dan kaum Bidah. Kelompok yang menurut gereja Katolik dianggap melenceng dari ajaran resmi gereja. Kelompok Bidah, pertama kelompok Bidah ya. Kelompok Bidah itu penolakan ajaran api penyucian oleh kelompok Bidah sesungguhnya sudah berakar lama. Mereka menolak doa atau pertolongan dalam bentuk derma dan ekaristi bagi orang yang sudah meninggal. Salah satu penolakan tersebut dapat dilihat dari surat yang disampaikan oleh Abbas Benediktin dari Jerman, Eberwin of Steinfeld, kepada Santo Bernardus untuk meminta bantuannya berkaitan dengan kelompok Bidah itu di Köln pada masa tahun 1143 sampai 1144. Tertulis dalam surat tersebut demikian: mereka tidak mengakui bahwa ada api yang menyucikan setelah kematian, tetapi mengajar bahwa jiwa-jiwa segera pergi entah ke istirahat abadi atau penghukuman kekal pada saat mereka meninggalkan bumi. Seperti apa yang dikatakan Salomo, bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Kelompok bidah lainnya bernama Pasagins yang berkembang di Lombardia.
wilayah Italia Utara. Lombardia itu areal daerah-daerah mulai dari Milan, Brescia, Bergamo ya, sekitar itu ya. Kelompok ini mirip dengan sekte Yahudi karena begitu setia dan taat pada perintah dalam Perjanjian Lama. Mereka menolak praktik doa bagi orang yang meninggal. Menanggapi bidat tersebut, Gilbert Prevost of Cremona, yang dikenal juga dengan nama Prepositinus, seorang filsuf dan teolog skolastik dari Italia, menanggapinya demikian. Kita berdoa bagi orang yang masih hidup tanpa memedulikan seberapa besar kejahatannya, sebab kita tidak tahu siapa yang akan dihukum dan siapa yang akan diselamatkan. Tetapi kita berdoa terutama bagi saudara-saudara kita dan bagi yang telah meninggal, bukan bagi yang sepenuhnya baik, sebab mereka tidak perlu doa-doa kita, dan bukan yang sepenuhnya jahat, sebab bagi mereka doa-doa kita tidak akan banyak gunanya. Tetapi bagi mereka yang agak baik, yang berada di api penyucian, bukan untuk membuat mereka lebih baik, tetapi supaya mereka dibebaskan sesegera mungkin. Dan bagi yang agak jahat, bukan supaya mereka diselamatkan, tetapi supaya hukumannya berkurang. Kelompok bidah Waldensis termasuk mereka yang menolak api penyucian. Stephen Bourbon menuliskan beberapa pernyataan tentang kelompok Waldensis di Reggio Valence di Dauphine sekitar tahun 1235. Demikian. Menulis demikian, mereka menyatakan bahwa tidak ada hukuman yang menyucikan lain daripada dalam kehidupan ini. Bagi mereka yang meninggal, tidak ada pertolongan dari gereja maupun segala sesuatu yang lain yang dapat memberikan dampak yang baik. Bernard Guy, seorang inkuisitor dari Orden Dominikan, dalam bukunya Pedoman untuk Inkuisitor menjelaskan kelompok Waldensis demikian. Kelompok Waldensis juga menyangkal adanya penyucian bagi jiwa-jiwa setelah kehidupan ini, dan konsekuensinya menyatakan bahwa doa, derma, ekaristi, dan tindakan-tindakan saleh lainnya dari pihak orang beriman kepada orang yang telah meninggal tidak baik dan layak. Mereka juga mengatakan dan mengajar kepada mereka yang ahli dan cakap bahwa penitensi dan penyucian sejati untuk dosa-dosa hanya dapat terjadi pada waktu hidup di dunia ini dan bukan lainnya. Begitu pula menurut mereka, jiwa-jiwa ketika meninggalkan tubuh mereka segera menuju entah ke surga bagi mereka yang dianggap baik, atau ke neraka bagi mereka yang dianggap terkutuk, dan tidak ada tempat bagi jiwa-jiwa setelah kehidupan ini kecuali surga dan neraka. Mereka juga mengatakan bahwa doa bagi orang yang meninggal tidak membantu mereka sama sekali, karena mereka yang berada di surga tidak membutuhkannya, sementara mereka yang di neraka tidak dapat beristirahat dengan tenteram. Ini seperti protestantisme ya. Kelompok Waldensis, kelompok bidah yang terkenal, yaitu setelah kelompok Waldensis, kelompok bidah yang terkenal yaitu Katari juga menolak api penyucian. Kelompok ini berkembang di Eropa Barat pada abad ke-12 sampai 13 dengan pusatnya di Prancis Selatan. Ajaran kelompok Katari ini merupakan kombinasi dari gnostik dan dualisme yang memandang bahwa dunia jasmani adalah jahat dan dunia rohani adalah baik. Mereka juga percaya pada ajaran reinkarnasi yang jelas bertentangan dengan gereja tentang kebangkitan orang mati. Dalam sebuah catatan yang ditulis oleh seorang Fransiskan pada tahun 1250 sampai 1260 tentang kelompok Katari atau Albigans, dikatakan demikian: mereka tidak percaya api penyucian dan juga neraka, sebab neraka tidak diciptakan oleh Allah yang menurut kitab Kejadian menciptakan dunia ini, tetapi oleh Lucifer. Karena itu mereka mengatakan tidak ada api untuk menyucikan dan tempat penyucian tersebut. Demikian dari pandangan-pandangan bidat yang menolak ajaran api penyucian. Nah, selain para bidat juga ada juga pihak lain yang menolak api penyucian, yaitu perdebatan dengan gereja Yunani ya. Padahal sebenarnya seperti sudah Cucu jelaskan di awal bahwa
ajaran tentang api penyucian itu memiliki benih dari pandangan Bapak Gereja Timur. Bapak Gereja Timur tentu saja dari gereja Yunani ya, seperti itu ya. Mari kita ikuti bersama-sama perdebatan dengan gereja Yunani. Kepercayaan bahwa ada tempat di mana jiwa-jiwa akan dimurnikan atau disucikan setelah kematian merupakan kontroversi teologis antara hierarki gereja Latin atau gereja Katolik Roma dengan gereja Yunani. Kontroversi ini akhirnya membuat gereja Katolik mengeluarkan pernyataan dogmatis tentang api penyucian untuk pertama kalinya pada abad 13. Jadi, dogma api penyucian lahir sebagian karena aspirasi orang Kristen sendiri yang kemudian dikembangkan oleh para teolog, sebagian lainnya karena konflik yang timbul di antara orang-orang Kristen sendiri mengenai tema yang sama. Gereja Yunani dan gereja Latin dianggap pecah pada tahun 1054 ya. Tapi sebenarnya tahun 1054 ini patut diperdebatkan juga karena waktu itu Kardinal Humbertus yang merupakan utusan dari Paus serta Patriark Gereja Konstantinopel. Waktu itu mereka itu saling ekskomunikasi dan anatema ya, tapi itu sifatnya pribadi sebenarnya, hanya kepada individu-individu itu. Jadi bukan untuk keseluruhan gereja. Setelah kalau individunya mati ya sudah tidak berlaku lagi sebenarnya, seperti itu ya. Jadi masih diperdebatkan. Oke, kita lanjut ya. Meskipun demikian, di antara kedua gereja ini tetap ada diskusi dan pembicaraan yang mengarah pada reunifikasi atau penyatuan kembali gereja Latin dan Yunani. Namun dalam diskusi tersebut, topik mengenai dunia setelah kematian, termasuk tentang api penyucian, tidak termasuk dalam fokus utama mereka. Dahulu gereja Yunani lah yang pertama kali menaburkan benih ajaran tentang api penyucian. Sebab Origenes dan Clemens dari Alexandria adalah bagian dari gereja Yunani. Sayangnya, gereja Yunani kurang mengembangkan ajaran tersebut. Mereka tampaknya cukup puas dengan kepercayaan tradisional adanya penebusan jiwa-jiwa setelah kematian. Diskusi tentang api penyucian antara gereja Latin dan gereja Yunani dapat ditelusuri dari laporan mengenai perdebatan di biara ortodoks Yunani dekat Casole, dekat Otranto, Italia, di akhir tahun 1231 antara Gregorius Bardanes, wakil dari gereja Yunani, dengan utusan Paus, seorang Fransiskan yang bernama Bartholomeus. Di bawah ini akan dituliskan inti perdebatan mereka. Perdebatan dimulai dengan pertanyaan dari Bartholomeus kepada wakil dari gereja Yunani. Kemana jiwa akan pergi setelah mereka meninggal tanpa melakukan perbuatan silih dan tidak memiliki waktu untuk menyelesaikan silih dan mati raga atau epitimis yang diperintahkan bapa pengakuannya? Inilah jawaban dari pihak gereja Yunani. Jiwa para pendosa tidak pergi dari sini ke neraka yang kekal, karena Dia yang akan mengadili seluruh dunia belum datang dalam kemuliaannya untuk memisahkan yang benar dari yang jahat. Tetapi mereka akan pergi ke tempat-tempat yang gelap, di mana mereka akan mencicipi penderitaan yang akan dialami. Lantaran beberapa tempat telah disiapkan bagi orang benar di rumah Bapa, sebagaimana perkataan dari penyelamat, demikian pula berbagai tempat penghakiman bagi para pendosa. Menanggapi argumen tersebut, pihak gereja Latin menyatakan demikian. Gereja Latin percaya ada api yang menyucikan, dan melalui api ini mereka yang telah meninggal dunia telah melakukan dosa-dosa ringan akan menderita dalam api penyucian ini dalam jangka waktu tertentu untuk memurnikan diri mereka sendiri dari noda dosa, dan kemudian dibebaskan dari penghukuman. Sayangnya, pada akhir diskusi tersebut, kedua belah pihak tetap berpegang pada keyakinannya masing-masing, sehingga tidak ada titik temu di antara keduanya. Ya, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita dari tadi panjang lebar membahas tentang pandangan-pandangan yang menjadi dasar dari api penyucian, mulai dari pandangan bapak-bapak gereja, kemudian berkembang di masa filsafat skolastik pada abad pertengahan,
serta kita juga sedikit membahas tentang pihak-pihak yang menolak api pujian, mulai dari para bidat serta juga dari gereja Yunani ya. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana api penyucian itu atau purgatorium itu menjadi sebuah dogma. Mari kita lihat kembali di buku riwayat api penyucian dalam kitab suci dan tradisi yang ditulis oleh Pastor Albertus Purnomo OFM, khususnya di bab 14 ya, menjadi dogma. Sejauh ini kita sudah melihat perkembangan ajaran api penyucian yang memuncak pada abad pertengahan. Meskipun para teolog abad pertengahan sudah merumuskan secara lengkap dan sistematis, dari pihak kepausan belum mengeluarkan pernyataan resmi bahwa api penyucian adalah ajaran resmi gereja. Pernyataan resmi ini penting karena merupakan salah satu tahapan penting menjadi dogma gereja. Baru pada tahun 1254, untuk pertama kalinya pihak kepausan, persisnya dalam surat Paus Innocentius IV, mencantumkan pernyataan mengenai api penyucian. Dalam bab ini akan dipaparkan tanggapan pihak kepausan berkaitan dengan ajaran api penyucian yang sudah semakin berkembang, terutama dalam surat Paus Innocentius keempat, Konsili Leon dan Konsili Ferrara Firenze. Mari kita ikuti satu persatu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Surat Paus Innocentius keempat. Di tahun-tahun terakhir masa kepausan dari Innocentius IV, ada sebuah perubahan dalam diskusi dan perdebatan antara gereja Yunani dan Latin. Maksudnya, dua pihak mulai menemukan satu titik temu berkaitan dengan ajaran gereja. Salah satunya adalah tentang api penyucian. Beberapa minggu sebelum kematiannya, 6 Maret 1254, Paus Innocentius keempat mengutus Kardinal Eudes dari Salzburg ke gereja Yunani di Siprus untuk membawa surat resmi dari kepausan. Surat ini dinilai penting dalam sejarah ajaran api penyucian, sebab untuk pertama kalinya istilah api penyucian dinyatakan secara resmi dari pihak kepausan. Surat ini merupakan permintaan Paus agar gereja Yunani menerima definisi api penyucian. Di bawah ini adalah isi suratnya. Lantaran dalam Injil ditegaskan kebenaran bahwa jika seseorang yang menghujat melawan Roh Kudus, dosa ini tidak akan diampuni, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang, yang dengannya kita mengerti bahwa kesalahan-kesalahan tertentu akan diampuni di masa sekarang dan yang lainnya di dunia yang lain. Karena Rasul juga menyatakan bahwa setiap pekerjaan manusia, apapun itu, akan diuji oleh api, dan bahwa jika itu terbakar, pekerjaannya akan menderita kerugian, tetapi dia sendiri akan diselamatkan oleh api. Karena gereja Yunani sendiri, sebagaimana dikatakan, percaya dan mengakui sepenuhnya dan tanpa ragu-ragu bahwa jika mereka yang sudah meninggal setelah memperoleh penebusan dosa, tetapi belum memiliki waktu untuk menyelesaikan tindakan penebusan itu, atau mati tidak dengan dosa yang membawa maut, tetapi dosa ringan, akan dimurnikan setelah kematian yang dapat ditolong oleh gereja kami. Mempertimbangkan bahwa gereja Yunani menyatakan bahwa mereka tidak dapat menemukan dalam karya pujangga mereka nama yang pasti dan tepat untuk menunjukkan tempat penyucian ini. Dan lebih lagi, menurut tradisi dan otoritas Bapa Suci, nama tempat ini adalah api penyucian atau purgatorium. Kami berharap di masa depan ungkapan ini diterima oleh mereka, karena dalam api sementara ini, dosa tentu saja yang bukan dosa berat, yang sebelumnya belum sempat terampuni melalui tindakan penebusan dosa, tetapi dosa ringan akan dimurnikan. Jika tidak diampuni selama hidup, dosa-dosa tersebut membebani jiwa setelah kematian. Kemudian dalam Konsili Leon yang kedua pada tahun 1274, Paus Gregorius X memanggil Konsili Leon kedua dalam rangka menegaskan kembali kesatuan antara gereja Latin dan gereja Yunani.
Pembahasan mengenai kesatuan antara kedua gereja sebenarnya tidak menyentuh akarnya, sebab ada maksud politis di balik persatuan itu, yaitu untuk keberhasilan perang salib di tanah suci. Kesatuan yang diimpikan tersebut tidak pernah terwujud karena dari pihak gereja Yunani tidak ada yang datang pada saat persatuan tersebut diproklamirkan pada 16 Januari 1275. Selain membahas kesatuan yang bersifat politis, konsili juga membahas tentang kesatuan dalam ajaran gereja. Salah satunya tentang api penyucian yang masih menjadi perdebatan antara gereja Latin dan Yunani. Rumusan mengenai api penyucian dapat ditemukan dalam bagian akhir atau appendix konstitusi Cum Sacrosanta yang diumumkan secara resmi pada 1 November 1274. Inti dari rumusan tersebut adalah sebagai berikut. Akan tetapi, karena berbagai kesalahan yang muncul karena kebodohan dan maksud jahat beberapa orang, Gereja Katolik Roma menyatakan bahwa mereka yang telah jatuh di dalam dosa setelah dibaptis tidak harus dibaptis kembali, tetapi melalui pertobatan yang sungguh-sungguh mereka memperoleh pengampunan atas dosa mereka. Jika mereka meninggal dalam kasih sebelum mereka memperoleh penebusan dosa atas apa yang mereka lakukan dengan buah-buah pertobatannya, jiwa mereka akan disucikan setelah kematian dengan hukuman penyucian. Dan untuk pengurangan hukuman ini, mereka bisa dibantu dengan pertolongan dari umat beriman yang masih hidup dengan mengikuti Ekaristi Kudus, doa, sedekah, dan tindakan kesalehan lainnya yang orang beriman biasa lakukan demi kepentingan orang beriman lainnya menurut kebiasaan gereja. Jiwa-jiwa yang setelah menerima pembaptisan telah bebas dari noda dosa, dan yang setelah mengurangi dosa mereka telah disucikan, entah ketika masih tinggal dalam tubuh atau setelah terpisah dari tubuh, akan segera diterima dalam surga. Meskipun dimasukkan dalam hasil konsili, rumusan ini sesungguhnya tidak lebih maju daripada surat Paus Innocentius keempat, sebab dalam rumusan ini tidak disebutkan kata api penyucian atau purgatorium. Kemudian ada namanya konsili Ferrara Firenze. Konsili ini berlangsung dari tahun 1438 sampai 1445. Seperti halnya konsili Lyon, konsili ini berusaha untuk menemukan kesepakatan berkaitan dengan perbedaan ajaran dan skisma antara gereja Latin dan gereja Yunani. Konsili ini diakhiri dengan dekret kesatuan kembali antara gereja Latin dan gereja Yunani. Tetapi kesatuan itu berumur pendek. Oke, patut digarisbawahi ya. Banyak orang mengatakan bahwa skisma terjadi pada tahun 1054. Tapi lihatlah, ratusan tahun kemudian kedua gereja masih bersua dalam konsili Ferrara Firenze dan ada kesatuan kembali meski berumur pendek ya. Jadi fakta sejarah ini membantah orang-orang yang kekeh mengatakan bahwa skisma terjadi pada 1054. Seperti tadi sudah Cucu katakan, 1054 itu adalah anatema dan ekskomunikasi. Jadi itu sifatnya hanya individu, bukan untuk satu gereja secara keseluruhan ya. Baik, mari kita lanjut. Diskusi teologis dalam konsili ini menyangkut masalah api penyucian dan frase fileke dari Credo Nicea. Setelah berdiskusi lama, gereja Yunani menerima frase fileke, ungkapan api penyucian atau purgatorium, ekaristi, dan primat kepausan. Oke, kita stop sampai di sini. Cuci garis bawahi kata ini. Setelah berdiskusi lama, jadi ini sekaligus membantah teman-teman Ortodoks Timur maksudnya, khususnya teman-teman di Indonesia yang merupakan pengikut dari GGOC, Genuine Greek Orthodox Church, yang di Indonesia ini GOI ya, Gereja Ortodoks Indonesia berlindung di bawahnya atau
bernaung di bawahnya, mereka itu seperti cucu lihat di TikTok, di sosial media, mereka mengatakan bahwa pada tahun 1000 pada konsili Firenze kedatangan dari utusan-utusan gereja Yunani bukan untuk mengikuti konsili, tapi untuk meminta bantuan karena ada tekanan dari bangsa Turki pada saat itu di Bizantium ya. Padahal ini kenyataan, ini fakta sejarah menunjukkan bahwa mereka mengikuti konsili dan berdiskusi lama. Itu tandanya mereka mengikuti konsili, saudara-saudara. Jadi apa yang teman-teman ortodoks yakini itu adalah hoax semata, dan mereka tidak jujur terhadap kenyataan sejarah. Kita lanjut. Dekret kesatuan antara kedua gereja itu yang dinamakan Laetentur Ruseli ditandatangani pada 6 Juli 1439. Akan tetapi setelah kembali ke Konstantinopel dimotori oleh Markus Efesus ya, sejumlah gereja Yunani menolak pernyataan tersebut. Siapa yang berbalik badan ya? Mereka sudah menyatakan, sudah menandatangani, tapi setelah itu mereka menyatakan menolak pernyataan tersebut. Sementara itu gereja Latin sudah menyepakati pernyataan itu dengan beberapa gereja timur. Akhirnya upaya penyatuan gereja Latin dan gereja Yunani gagal lagi. Ajaran mengenai api penyucian yang didiskusikan dalam konsili Firenze sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang pernah dibahas dalam konsili Lyon. Intinya demikian: jika mereka mati dalam rasa sesal dan tobat atas dosa mereka dan masih mencintai Allah, tetapi belum melunasi hukuman atas dosa yang telah mereka lakukan dengan perbuatan silih atas dosa, maka jiwa mereka setelah kematian akan dibersihkan dengan penghukuman di api penyucian. Juga pertolongan dari orang beriman yang masih hidup sangat efektif untuk meringankan dari penghukuman itu. Pertolongan itu berupa ekaristi, doa, dharma, dan tindakan kesalahan lainnya seperti yang ditunjukkan oleh gereja. Karena proses penyatuan kedua gereja ini gagal, praktis kesepakatan mengenai ajaran yang satu dan sama pun juga mengalami nasib serupa. Berkaitan dengan api penyucian, gereja Ortodoks Yunani tetap bungkam mengenai penyucian di kehidupan yang akan datang. Meskipun demikian, mereka tetap percaya akan kesatuan seluruh orang Kristiani, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Mereka juga mempraktikkan doa bagi orang yang sudah meninggal. Dari sini kita bisa lihat bagaimana perbedaan pandangan gereja timur dan barat. Gereja barat mereka lebih berani untuk mendefinisikan lebih jauh secara sistematis tentang tentang penyucian di kehidupan yang akan datang. Sementara gereja Ortodoks Yunani mereka tidak berani bermain pada area tersebut, begitu. Itu yang membedakan ya, saudara, antara gereja timur dan gereja barat. Nah, kita masuk ke subjudul kecil berikutnya, adalah ekskursus doktrin atau dogma. Masih menjadi pertanyaan yang sering diperdebatkan, apakah api penyucian ini dikategorikan sebagai ajaran saja atau sebuah dogma? Sebelum menjawab hal ini, pertama-tama perlu dimengerti apa perbedaan antara doktrin atau ajaran dan dogma. Doktrin adalah seluruh ajaran gereja dalam hal iman dan moral. Sementara itu dogma secara lebih sempit didefinisikan sebagai bagian dari doktrin yang telah diwahyukan secara ilahi dan yang secara resmi telah dinyatakan oleh gereja agar diyakini sebagai yang terwahyukan. Katekismus Gereja Katolik menjelaskan demikian: wewenang mengajar atau magisterium gereja menggunakan secara penuh otoritas yang diterimanya dari Kristus. Apabila ia mendefinisikan dogma-dogma, artinya apabila dalam satu bentuk yang mewajibkan umat Kristen dalam iman dan yang tidak dapat ditarik kembali, ia mengajukan kebenaran-kebenaran yang tercantum di dalam wahyu ilahi.
atau secara mutlak berhubungan dengan kebenaran demikian. Dogma adalah pusat iman, dan percaya kepada dogma adalah penting bagi pengikut Kristus. Karena dipercaya, diwahyukan secara ilahi, dogma tidak bisa disangkal maupun diperdebatkan. Jika suatu ajaran menjadi dogma, maka ajaran itu pasti memiliki dasar pada kitab suci dan tradisi suci. Berdasarkan uraian singkat di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa api penyucian termasuk dogma gereja, sebab ajaran ini memiliki dasar kitab suci dan tradisi. Kesimpulan ini diperkuat dengan pernyataan Yosef Ratzinger atau Paus Benedictus XVI dalam buku Eskatologi yang berbicara tentang isi permanen dalam ajaran api penyucian. Isi permanen yang berarti merujuk pada dogma berisi tentang penyucian jiwa yang memampukan orang berada dalam kesatuan sempurna dengan Allah. Hal-hal seperti apa yang terjadi di api penyucian, atau berapa lama, atau jenis api seperti apa, bukan merupakan bagian dari ajaran yang permanen, meskipun itu bisa membantu orang untuk memahami api penyucian. Ada subjudul berikutnya, yaitu ekskursus lamanya jiwa di api penyucian. Ada pertanyaan, berapa lama jiwa-jiwa harus berada di api penyucian? Tidak ada jawaban yang pasti. Prinsip umumnya, penyucian yang dijalani oleh jiwa sebanding dengan dosa dan kesalahannya. Menurut kesaksian sejumlah orang, entah para kudus atau bukan, ada yang mengatakan selama puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan berabad-abad. Namun perlu diingat bahwa jiwa orang mati sudah tidak terikat oleh waktu. Dan lagi, konsep waktu selama di dunia ini akan berbeda dengan konsep waktu setelah kematian. Paus Benedictus XVI menyatakan bahwa proses penyucian di api penyucian tidak dapat diukur dengan standar waktu di dunia ini. Mencoba menghitung jangka waktu di api penyucian dengan ukuran waktu di dunia adalah sesuatu yang naif dan tidak bermanfaat. Masalahnya sebenarnya tidak terletak pada berapa lama waktu untuk penyucian, melainkan sejauh mana jiwa terbuka untuk disucikan, entah sampai kapanpun, sampai ia terbuka kepada persekutuan dengan Allah.